Satu dua selesai. Nah, adik-adik mari kita berdiri, kita akan bernyanyi lagu Cuy Cuy. Semuanya ikutin gaya kakak-kakak ya. Cuy 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 papa. Shalala. Cuy 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 papa. Suka cinta karena Tuhan. Cinta sayang. Cinta kamu. Cinta semua. Percaya. Percayalah. Go, ba, do, wa, ga, pa. Cuy, 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 do, papa. Shalala. Cuy, 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 do, papa. Suka cinta karena Tuhan. Cinta sayang. Cinta kamu. Cinta semua. Percayalah. Oke. Itu lagu pujian pertama kita. Ya adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami beribadah. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita masih berdiri. Kita akan bernyanyi lagu yang kedua, Di Pintumu. Di pintumu datang, ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu datang, ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka, buka pintumu ku masuk. Sekali lagi. Di pintumu datang, ku datang dan mengetok, tok, tok. Di pintumu datang, ku datang dan mengetok, tok, tok. Jikalau kau mendengar, jikalau kau mendengar dan membuka, pintumu ku masuklah. Ya, adik-adik, gimana? Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik boleh duduk. Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Yance. Adik-adik yang Tuhan kasihi, di minggu pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sehingga Roh Kudus dapat memampukan kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan memahaminya dengan baik dan benar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami boleh kembali hadir untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah pelayanan anak GPIB Horeb. Saat ini kami akan mendengarkan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami agar kami anak-anak Tuhan boleh dimampukan untuk dapat memahaminya dengan baik dan kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amsal 23 ayat 12. Arahkanlah perhatianmu kepada didikan dan telingamu kepada kata-kata pengetahuan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca tadi melalui kitab Amsal, kakak mau mengajak adik-adik untuk menyaksikan sebuah tayangan film singkat yang akan diputarkan. Mari kita saksikan tayangan film berikut dengan baik. Lala mendengarkan nasihat. Cuaca hari ini panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang menyala. Wah, sejuk sekali. Lala
tidak baik di depan kipas terlalu lama. Ibu mengingatkan. Ibu cerewet, gerutu Lala dalam hati. Aha, es krim manis dan dingin pasti segar sekali. Aku makan yang banyak, Tiba-tiba, ayah berkata, sedikit saja ya, radang tenggorokan Lala kan baru saja sembuh. Lagi-lagi tidak boleh, gerutu Lala. Tetapi, saat ayah sudah tidak ada, Lala kembali makan es krim dengan lahap. Malam harinya, tenggorokan Lala sakit. Rasanya seperti tertusuk duri. Lala mulai menangis. Lala, kenapa? Tanya ibu khawatir. Rupanya, ayah dan ibu mendengar suara tangisan Lala. Leher Lala sakit sekali, Bu, ujar Lala. Sepertinya Lala terkena radang tenggorokan lagi, kata ibu. Ayah ambilkan obat ya, ujar ayah sigap. Ternyata ayah dan ibu bukan cerewet. Mereka menasehati karena sayang kepada Lala. Coba tadi Lala menurut, pasti tidak sakit lagi. Ayah, ibu, maaf ya. Tadi Lala tidak mendengarkan nasihat, ujar Lala pelan. Lain kali, Lala tidak akan seperti itu lagi. Anak jagoan selalu mendengarkan nasihat orang tua. Adik-adik yang Tuhan kasihi, setelah kita menyaksikan tayangan film pendek tadi, ada sebuah pelajaran yang dapat kita ambil pelajarannya berkaitan dengan firman Tuhan melalui kitab Amsal pagi hari ini. Kita bisa belajar tentang sebuah nasihat, tentang sebuah didikan atau pengajaran. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak sih apa nasihat itu? Karena pasti kita semua pernah dinasehati sama papa mama di rumah, sama bapak ataupun ibu guru di sekolah. Jadi, nasihat itu apa? Nah, menurut Kabus Besar Bahasa Indonesia, nasihat itu adalah suatu ajaran atau pengajaran yang tujuannya seharusnya baik. Nah, melalui tayangan film tadi, Lala seorang gadis kecil yang sangat acuh, tidak peduli, bahkan menganggap remeh apa yang dikatakan kedua orang tuanya. Padahal apa yang dikatakan kedua orang tuanya itu adalah baik untuk si Lala. Sang ibu berkata kepada Lala, "Lala, jangan berdiri di depan kipas angin yang menyala terlalu lama." Tahu nggak kenapa adik-adik? Karena kalau kita berdiri di depan kipas angin terlalu lama, kita bisa sakit, bisa terkena demam, kata sang ibu. Lalu sang ayah pun menyampaikan sesuatu kepada Lala. Katanya seperti ini, "Lala, makan es krimnya jangan terlalu banyak, sedikit saja. Karena kamu baru saja sembuh dari radang tenggorokan." Tapi apa yang dilakukan Lala? Lala hampir menghabiskan semua es krim yang ada di lemari es. Nah, adik-adik yang Tuhan kasihi, kalau kita belajar dari kehidupan Lala yang tidak memperhatikan dan tidak melakukan apa yang dikatakan kedua orang tuanya, hasilnya apa? Di akhir cerita kita melihat bahwa Lala menangis dan Lala terserang penyakit radang tenggorokannya kembali. Karena di bagian tenggorokannya merasa sakit. Adik-adik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ketika ada orang tua atau bapak ibu guru di sekolah dan yang lainnya sedang memberikan teguran, nasihat atau didikan kepada kita, kita harus bersikap baik, yaitu dengan cara memperhatikan, mendengarkan dengan baik, dan melakukan apa yang dinasehatkan orang tua kita, apa yang dinasehatkan bapak dan ibu guru di sekolah. Karena apa yang mereka sampaikan itu untuk kita menjadi seorang yang lebih baik, menjadi seorang anak yang lebih pandai adik-adik. Nah, seperti apa yang dikatakan Lala di akhir film tadi, Lala mengatakan bahwa ayah dan ibunya bukan cerewet, tapi mereka menasehati Lala karena mereka sayang sekali sama Lala.
Dan sama halnya dengan papa dan mama di rumah, bapak ibu guru di sekolah. Mereka sayang kepada adik-adik, makanya mereka sering menasehati kita supaya kita menjadi anak yang baik. Adik-adik yang Tuhan kita kasihi, sama seperti kitab Amsal yang sudah kita baca, kitab Amsal dari pasal pertama sampai dengan pasal 31 merupakan kitab yang sebagian besar ditulis oleh seorang yang sangat terkenal dengan hikmatnya yang luar biasa yang Allah berikan kepada dia. Kira-kira siapa? Ada yang tahu nggak siapa dia? Top, benar sekali adik-adik. Dia adalah Raja Salomo. Nah, Raja Salomo pasti adik-adik pun sudah tahu siapa dia. Kira-kira siapa Raja Salomo itu? Betul, Raja Salomo adalah seorang anak dari Raja Israel, yaitu Raja Daud. Akhirnya Raja Daud meninggal dan digantikan oleh anaknya, yaitu Raja Salomo. Adik-adik, kalau kita saksikan kitab Amsal ini pun isinya berupa tentang nasihat-nasihat yang tujuannya baik, agar seluruh para pembaca, agar seluruh anak-anak Tuhan mengetahui dan memperhatikan dan melakukan nasihat-nasihat yang diberikan kepada kita semua, agar kita menjadi anak yang pandai, agar kita tidak menjadi anak yang bodoh. Nah, semuanya itu harus kita lakukan dengan takut akan Tuhan, dan kita lakukan dengan ketaatan kepada Tuhan. Coba adik-adik semua lihat firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal pertama, Amsal pasal 1 ayat yang ke-7. Di sana mau mengatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekarang adik-adik mau menjadi yang seperti apa? Mau menjadi anak yang takut akan Tuhan, atau mau menjadi anak yang bodoh dengan bersikap masa bodoh terhadap firman Tuhan dan nasihat-nasihat yang diberikan? Pasti adik-adik mau dong menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Pasti adik-adik pun mau menjadi anak-anak yang selalu mendengarkan nasihat dari Tuhan melalui Alkitab, mendengarkan nasihat orang tua dan bapak ibu guru, agar kita menjadi anak yang pandai, agar kita menjadi anak-anak yang selalu diberkati Tuhan, karena kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Adik-adik, sejak bulan Maret 2020 hingga pada saat ini di akhir September 2020, kita masih sama-sama melakukan ibadah secara online. Pasti kita kangen ya, mau ketemu, ibadah sama-sama, bernyanyi sama-sama. Tapi belum bisa adik-adik, karena kita tahu sama-sama negara Indonesia dan negara-negara lainnya di dunia saat ini sedang menghadapi wabah pandemi COVID-19 yang hingga pada saat ini belum hilang, yang hingga pada saat ini belum terputuskan adik-adik. Nah, masa pemerintahan saat ini mau mengajak kita, mau mengajarkan kita dan menganjurkan kepada kita semua untuk melakukan 3M untuk dapat memutuskan penyebaran COVID-19. Nah, tujuannya baik adik-adik. Tujuannya bukan baik hanya untuk pemerintah, tapi juga tujuannya baik untuk kita. Apa sih 3M itu? 3M itu ialah menggunakan masker ketika kita keluar rumah. Bahkan di dalam rumah pun saat ini kita harus juga menggunakan masker. Yang kedua, mencuci tangan. Minimal 20 detik dengan air yang mengalir. Menggunakan sabun adik-adik. Lalu menjaga jarak minimal 1 meter. Adik-adik, kalau kita melakukan semuanya itu, pemutusan penyebaran COVID-19 dapat terjadi. Tapi kalau kita tidak melakukan hal tersebut, yang terjadi adalah makin banyak orang-orang yang akan terjangkit atau terdampak COVID-19. Yang dianjurkan kepada kita dari pemerintah itu semuanya baik. Dan kita harus memperhatikan, mendengarkan, serta melakukan apa yang dianjurkan. Karena semuanya untuk kebaikan kita bersama.
Pesan firman Tuhan hari ini seperti sebuah lagu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Mari kita dengarkan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Mari kita dengarkan apa yang dinasihatkan mama, papa kita, bapak, ibu guru, dan kita lakukan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan dengan takut akan Tuhan, dan kita lakukan dengan ketaatan kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, selalu sehat dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Adik-adik yang Tuhan kasihi, firman yang telah kita dengarkan di pagi hari ini, biarlah itu boleh menjadi pedoman hidup kita dari hari lepas hari, dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap harinya. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, yang dimana kami boleh berkumpul bersama-sama, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, dan kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah yang boleh kami lakukan ini berkenan di hadapan Tuhan, dan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dan setiap kami, anak-anak Tuhan, boleh merasakan sukacita dan berkat dari Tuhan, yang boleh kami bagikan kepada setiap orang yang ada di sekitar hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan. Kita akan bernyanyi lagi dari Ku diberikan hidup baru. Tetap semangat dan senyum. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Oke, adik-adik, saat ini kita akan mengakui iman rasuli kita. Adik-adik boleh berdiri. Kita akan bernyanyi pengakuan iman kita. Mari Kak Mario. Sikap sempurna ya. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya, yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus, yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Oke, boleh duduk adik-adik. Saatnya kita mau dengerin apa Kak Karen? kita akan mendengarkan PR News dari Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang kita mau mendengarkan PN News. PN News yang pertama, kakak mau mengucapkan terima kasih buat kakak-kakak yang bertugas. Ada Kak Kris dan Kak Karen sebagai liturgos, lalu ada Kak Mario sebagai gitaris, lalu ada adik Makrey yang bacakan Alkitab, dan juga terima kasih buat pelayan firman kita yaitu Kak Yance. Adik-adik seperti biasa, PN News-nya yaitu untuk adik-adik dimanapun adik-adik berada, tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Nah adik-adik, terus jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Jangan lupa juga untuk membantu orang tua. Nah sekian PNS yang bisa disampaikan. Kita akan bertemu lagi minggu depan seperti biasa di waktu yang sama. Dah.
Terima kasih Kak Dev. Nah, adik-adik kita akan menyelesaikan ibadah kita, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi satu lagu lagi. Adik-adik mari berdiri. Kita akan bernyanyi lagu Jalan serta Yesus. Mari berdiri. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Ya, adik-adik, kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami telah beribadah. Biarlah Tuhan berkati ibadah kami, agar ibadah ini berkenan di hadapan-Mu dan berkat-Mu tercurah bagi kami semua. Juga biarlah Tuhan selalu jaga dan sertai kami di minggu ini. Biarlah selalu Tuhan berikan kami kesehatan, dan biarlah Tuhan yang selalu menjaga kami. Terima kasih ya Tuhan, anugerah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah, persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita. Amin. Ibadah selesai, adik-adik boleh duduk. Selamat